Hai guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah. Untuk hari Senin ini kita bakal ngomongin tentang hard fork Shanghai yang akan terjadi di Ethereum, di mana akan terjadi penarikan aset ETH dari para validator yang ada sekarang. Nah, kemarin banyak banget nih yang namanya perbincangan di banyak banget komunitas, di banyak banget saluran berita, dan kebanyakan dari mereka tuh memberikan sentimen yang seolah-olah ini merupakan hal yang perlu dibikin panik karena memang withdrawal-nya itu akan menarik ETH besar-besaran. Terus akhirnya tekanan jual bahkan gede, dan apakah ini artinya akan terjadi koreksi nih ke harga ETH. Nah, kita bakal cari tahu lewat data hari ini. Jadi kita nggak ngomongin cuman soal asumsi, spekulasi, nebak-nebak. Kita ngeliat langsung aja dari datanya seperti apa. Apakah cocok nih dengan narasi orang-orang yang pada takut panik bakal ada tekanan jual gede, atau ternyata datanya tidak setuju. Cari tahu hari ini yuk. Oke, let's go. Baik guys, jadi untuk yang pertama kita melihat yuk contohnya salah satu tweet dari banyak akun-akun Twitter yang nge-tweet tentang upgrade Shanghai. Untuk yang belum tahu, secara singkatnya Shanghai itu adalah hard fork yang akan dilakukan Ethereum. Upgrade ini akan memungkinkan validator yang sudah staking dari tahun 2020 pas Desember pertama launching Beacon Chain, yaitu blockchain proof of stake-nya Ethereum. Mereka bisa staking, mereka jadi validator, tapi dari kemarin belum bisa withdraw, belum bisa ditarik gitu aset itu yang mereka staking. Nah, sampai pada akhirnya kita udah demerge, terus sekarang ada upgrade Shanghai di depan mata. Mungkin sekitar Maret April, tergantung sama jadwalnya developers kapan mereka siap. Karena mereka lagi testnet sekarang, coba-coba misalkan ada bug. Kalau ada bug bisa lebih lama, kalau ternyata semuanya aman, kita bisa lanjut untuk Maret atau sekitar April. Nah, untuk upgrade Shanghai ini, orang menduga ada banyak ETH yang bakal ditarik, banyak ETH yang bakal dijual. Dan kalau dijual di pasar udah tahu pasti harga bakal kedap atau kena koreksi. Nah, dari semua praduga-praduga seperti itu dan spekulasi dan tebak-tebakan orang, mari kita lihat yuk. Ini salah satu tweet yang dibagikan oleh Corpi87. Banyak banget akun-akun lain yang membuat tweet seperti ini juga untuk melihat berapa banyak ETH yang bakal dijual, yang bakal ditarik selama penarikan Shanghai itu akan dilakukan beberapa bulan nanti. Dan orang-orang yang di sini kebanyakan melihat dari segi komentarnya itu memang rada takut karena orang-orang berpikir, waduh ini berarti artinya kalau mau beli ETH ya di saat itu aja karena pas dump harganya lebih murah. Yang mana memang yang namanya lebih murah benar, kalau kita mau beli lebih banyak ya memang tepat karena artinya kita DCA dengan entry masuk yang jauh lebih rendah pada akhirnya nanti. Kalau pas terbang akhirnya kita profit lebih tinggi daripada kalau beli di pucuk. Nah, ngeliat dari beberapa komentar ini ada beberapa kesalahpahaman, ada orang-orang yang cukup bingung, ada yang memang ngelihat secara umum agree atau setuju. Cuman kadang kita perlu meng-cross check data itu kan untuk melihat. Karena yang dia bilang ada sekitar sampai 3 juta, 6 juta ETH, yang mana gede banget, banyak. Kalau misalkan semuanya benar-benar di withdraw, cuman yang kadang orang salah paham adalah tidak semuanya akan terjadi di satu hari pertama Shanghai terjadi terus langsung jebret. Semuanya dijual, semuanya ditarik. Nah, itu yang kadang orang-orang tidak pahami. Sekarang kita lihat contohnya yuk dari salah satu saluran berita utama di crypto, CoinDesk, yang memberikan opininya tentang apa sih hard fork Shanghai blockchain Ethereum itu dan kenapa itu penting. Ini ada videonya, dia ngomongin tentang roadmap Ethereum untuk 1 menit aja, tapi untuk tulisannya di sini ada lebih jelas. Tapi kadang yang orang-orang tidak pahami adalah beberapa informasi-informasi ini lebih ke seperti permukaannya aja, lebih ke kayak ngelihat dari segi permukaan itu seperti apa tanpa ngelihat datanya yang lebih mendalam. Nah, itulah kenapa saya suka salah satu akun yang namanya itu Tripoli atau Data Always. Ini kalau di Substack-nya Tripoli, tapi secara namanya kalau di Twitter lebih dikenalnya Data Always karena memang dia akun yang selalu memberikan data. Setiap kali orang-orang ada debat, ada argumen, dia ngasih data. Nah, coba aja lihat di datanya kayak apa. Percuma kan tebak-tebakan, asumsi, prediksi tanpa ngelihat data, ternyata salah yang ditebak-tebak. Nah, dia ngelakuin banyak banget analisis khususnya untuk Bitcoin dan Ethereum. Dan ada beberapa artikel yang sudah dia bagikan dari tahun lalu nih, April 2022, tentang penarikan aset ETH dari para validator Ethereum. Nah, ini merupakan tulisan yang aslinya, yang pas di bulan itu. Tapi untuk tulisan update yang paling modernnya itu, dia baru aja bagikan beberapa minggu lalu. Nah, itu yang akan kita bahas untuk ngelihat karena datanya benar-benar bagus. Tapi sebelum kita masuk, untuk yang pengen belajar lebih lanjut tentang withdrawal Ethereum, tentang Shanghai, kalian bisa masuk langsung di notes.ethereum.org. Ini ada dokumentasinya untuk FAQ. Pertanyaan yang paling sering ditanyain orang-orang tentang withdrawal ETH, tentang kayak Shanghai itu apa sih, withdrawal itu apa, terus ada berapa jenis validator, terus OXOO sama OXO1 itu bedanya apa, semua dijelasin di sini. Karena memang yang namanya
penarikan ETH itu semua ada proses dan ada sistemnya. Dan kadang yang tidak dipahami orang adalah tidak semudah itu kita bisa langsung tarik ETH, langsung jual ke pasar, semuanya ngedump atau koreksi. Nah, kalau ada yang mau baca silakan bisa baca di sini, ada beberapa informasi menarik, sampai banyak banget nih pertanyaan yang sering ditanyain orang-orang, FAQ-nya. Kemudian kalau kita lihat artikel dari Kristen Kimnya Galaxy, itu dia salah satu researchernya, dan dia habis bikin tulisan juga Desember 2022, 100 hari setelah the merge terjadi, dan dia ngelihatin statusnya Ethereum secara jaringan seperti apa, dan ini banyak banget yang di cover. Cuman yang menurut saya paling penting itu ada di bagian-bagian akhirnya ini, dimana dia menunjukkan ada antrean tuh, validator mau keluar, mau narik ETH, mau ngejual ETH, itu ada antriannya, nggak bisa langsung jebret seketika gitu aja di satu hari. Dan kalau misalkan kita ngeliat dari antriannya, memang antriannya tergantung batasan jaringan. Misalkan nih, batasan jaringan 5, ya udah per hari cuman ada bisa validator baru 1125. Terus kalau misalkan batas lebih tinggi, lebih banyak, itu semua ada hitung-hitungannya di sini. Dan kalau misalkan kita lihat memang dua sisi kan, ada yang mau keluar, ada yang mau tarik, tapi ada validator yang mau masuk. Karena selama ini mereka kan rada takut misalkan nggak boleh withdraw. Dan kalau mereka sekarang sudah diperbolehkan withdraw dengan upgrade Shanghai, akhirnya mereka lebih yakin. Jadi tadinya yang banyak validator cuma nunggu-nunggu wait and see, kalau udah ada Shanghai, mereka jadi bisa masuk. Nah, jadi sekarang tinggal tekanannya dua aja, yang masuk berapa banyak, yang keluar berapa banyak. Nah, kalau kita ngeliat ke bawah lagi, dibilang juga nih, kalau misalkan kita search aja ya, credential change. Nah, setelah Shanghai ini aktif, untuk perubahan kredensial pun itu ada prosesnya. Jadi validator itu pas pertama masuk ada kredensialnya, apakah OXOO atau OXO1. Itu dua jenis validator yang umum. Dan kalau mereka mau berubah, itu ada prosesnya. Dan kalau misalkan mereka mau tarik ETH, itu harus berubah dari OXOO jadi OXO1. Nanti kita bahas lebih lanjut di sini. Yang penting itu sebenarnya salah satu yang dia bagikan tuh siklus kehidupan validator. Ini bakal kita buat penutup aja. Nah, sekarang kita lihat yuk, Beacon Chain ini adalah website tempat kita ya kayak Etherscan-nya untuk Ethereum yang mainnet. Tapi kalau ini Beacon Chain itu lebih ke kayak tempat staking proof of stake-nya. Tempat dimana setoran-setoran ETH itu masuk, dan tempat dimana validator tuh bisa dilacak. Siapa yang lagi ngantri, siapa yang lagi pending, siapa yang udah aktif. Nah, kalau kita ngeliat ini epoch. Nah, untuk epoch ini adalah masa untuk sekian blok sekali. Kemudian untuk slotnya ini ada aktif validatornya. Sekitar 500.000 validator. Yang lagi pending ada 11. Ether yang sedang di stake itu 16,5 juta. Kemudian rata-rata saldo masing-masing validator tuh 34. Karena memang yang dibutuhkan 32. Dan selama 2 tahun udah banyak validator yang ngumpulin reward staking. Nah, itulah kenapa jadi rata-ratanya ada di 34 masing-masing validator tersebut. Ini untuk sejarah jaringannya, ini untuk blok dan transaksi terkininya. Itu untuk yang pengen melacak secara langsung di Beacon Chain. Nah, kalau untuk yang kita lihat dari data Always tadi, akunnya dia di Duna Analytics itu udah banyak banget bikin dashboard untuk ngelacak hal-hal berbau ETH, berbau Bitcoins, khususnya kayak ordinal yang akhir-akhir ini NFT lagi sensasi banget. Nah, dia kemarin bikin tulisan terbarunya itu yang kemudian kami bener-bener full credit ke data Always, karena dia yang bikinin datanya, bikin dashboardnya, dan kita cuman untuk membagikan aja hasil temuan dia, hasil riset dari dia. Jadi bener-bener full credit ke data Always. Kita bakal ngeliat yuk dari tulisan yang kita posting. Nah, tulisan posting ini ada di bagian education. Kalau kalian mau baca, ini free public untuk semua orang bisa lihat, biar kalian bisa langsung baca datanya. Nah, dari education kalian ngelihat yang judulnya penarikan ETH pasca Shanghai, atau kalau dari halaman utama juga muncul di bagian scroll ada bawah dikit. Penarikan ETH pasca Shanghai ini membahas hal-hal yang tadi saya bagikan, ada linknya juga untuk FAQ sama tulisan artikel tadi. Nah, intinya sekarang ada 2 validator berbeda nih yang mau narik ETH. Nah, kita udah mulai masuk ke data. Nah, kalau kita ngeliat dari data, itu ada validator yang megang kredensial OXO1, sama ada validator yang megang OXOO. Jadi yang satunya tuh 00, yang satunya 01. Nah, kalau yang udah megang 01 itu boleh masuk antrian penarikan ETH sebagian. Bedanya apa? Kalau penarikan ETH sebagian, misalkan mereka cuma mau ngambil rewardnya doang, mereka masukin staking awal 32, terus jadi validator. Terus sekarang udah ngumpulin reward jadi 33 saldonya. Mereka pengen tarik 1 ETH-nya itu. Nah, itu jadi penarikan sebagian. Tapi kalau penarikan penuh atau full withdrawal,
itu mereka yang menarik ETH untuk keluar dari validator. Misalkan mereka udah staking 32 untuk jadi validator. Terus sekarang mereka mau exit. Ya udah, berarti masuk ke full withdrawal karena semuanya ditarik ETH-nya untuk berhenti menjadi validator. Entah mungkin ganti komputer, entah mungkin mereka ganti alamat atau saldo atau reorganisasi, apapun tuh bisa terjadi. Nah, dari dua validator yang berbeda ini, OX00 sama OX01, karakteristiknya tuh beragam. Dan ini yang biasanya jadi kesalahan besar gitu kan orang-orang. Nah, kalau si Data Always bilang, kalau kita ngelihat nih dari deposit ETH ke Beacon Chain, menurut dari grafik di bawah ini, kita lihat semua validator awal tuh nggak tetapin kredensial OX01. Yang mana kalau mau narik ETH sebagian tuh harus kredensial OX01. Nah, ternyata bobot datanya itu jadi berbeda. Karena yang kredensial OX01 ini cuma ada dikit-dikit ini nih yang ada di akhir-akhir. Yang pada awal kemarin sudah langsung staking 2020 Desember pertama Beacon Chain meluncur, itu OX00 semua kredensialnya nih, warnanya sama semua. Dan bahkan sampai sekarang pun mereka tetap yang mendominasi gede. Jadi artinya apa? Sekitar 20% validator yang baru itu nggak netapin kredensial OX01. Kemungkinan mereka yang memang orang-orang yang ngikutin instruksi lama, panduan lama sebelum ada kredensial OX01 dan atau institusi terpusat, jadi belum diupdate aja prosedur mereka. Nah, akhirnya yang pakai sistem kredensial OX01 yang terbesar itu Lido Finance, sudah kita tahu platform staking desentral. Nah, sejauh ini penyedia staking liquid jadi siap dengan 88% dari kredensial penarikan ETH mereka. Itu ngontrol dari 60% semua validator yang siap untuk narik ETH secara otomatis. Artinya apa? Ya, untuk orang yang nggak ngerti pasti ngeliatnya kayak, wah, Lido nih bikin Ethereum centralized. Padahal kalau dilihat, justru mengadopsi sistem ini, Lido jadi membawa hal positif ke jaringan Ethereum. Kenapa? Nah, karena Lido itu bakal muterin reward ETH-nya. Jadi reward ETH-nya itu yang diterima, kemudian akan diputerin jadi validator baru. Akhirnya jadi lebih banyak validator, akhirnya jadi lebih desentral lah Ethereum. Meskipun pihaknya memang satu, kita lihat Lido, tapi di dalam Lido pun ada pecahan-pecahan validator pool yang beda-beda. Operator nodenya itu macam-macam, beda-beda komputernya dari berbagai belahan dunia. Nah, adopsi OX01 ini akannya jadi memenuhi antrean Ethereum. Kan setiap blok itu ada antreannya, yang segini bisa narik, segini bisa narik, segini bisa narik, bisa narik. Jadi akhirnya memakan waktu dan jadi ETH yang bakal ditarik di awal, orang-orang menganggap, wah, bakal melonjak nih, semua ditarik, semua dijual, itu bakal jadi berkurang. Nah, selain jadi pengadopsi kredensial OX01 terbesar, mayoritas validator Lido itu sudah aktif sejak awal. Jadi lonjakan terbesar yang muncul di kuartal kedua tahun 2022 kemarin, sebelum platform LSD mereka tuh jalan, itu sebelum diskon, dan akibatnya rata-rata validator OX01 Lido yang usianya lebih tua daripada rata-rata validator OX01 lain yang mana bukan Lido, itu megang jumlah reward yang signifikan, akhirnya bisa ditarik secara otomatis. Nah, penarikan Ethereum ini memang otomatis, cuman kalau kita ngitung rewardnya yang terakumulasi, rata-rata validator Lido itu sudah ngumpulin reward 1,23 ETH. Berarti misalkan masuk pertama 32, jadi sekarang 33,2an ETH rata-ratanya. Sementara rata-rata yang bukan dari Lido itu ngumpulin rewardnya 1,06 ETH. Agak bedanya di 0,2an ETH dari reward yang mereka terima. Nah, validator dengan kredensial yang 00 yang mana belum bisa narik karena harus pindah dari 00 ke 01, itu jadi condong ke Beacon Chain awal yang memang udah 2 tahun sebelumnya ngumpulin reward, cuman belum ganti aja kredensialnya. Nah, rata-rata mereka tuh punya 2,47 ETH, hampir 2,5 ETH rewardnya. Cuman mereka nggak siap untuk ditarik sebagian karena mereka harus ganti dulu kredensialnya dari OX00 jadi OX01. Nah, validator yang berperforma terbaik itu malah hasilnya sampai hampir 5 ETH. Jadi berbeda-beda tergantung performa validatornya menurut data per 4 Februari 2023 ini. Nah, kemudian gimana nih keadaannya? Tadi itu kan cuma ngomongin soal teknis sistemnya gimana, prosedurnya gimana. Nah, sekarang kalau kita ngeliat soal angka, setelah Shanghai itu terjadi forknya, yang kalau kita langsung skip ke sini, ini ketahuan bahwa misalkan nih Shanghai udah terjadi 29 Januari kemarin. Nah, ekspektasi distribusi validator dalam blok pertama, ini blok pertama setelah Shanghai, itu cuma ada 16 validator yang siap dengan kredensial OX01. Dan cuma 16 validator ini doang yang bisa narik ETH. Yang mana
9,95-nya dari validator Lido, 6,05-nya dari validator yang bukan Lido. Jadi narik totalnya 13 ETH sama 6,89 ETH. Jadi cuma segitu aja yang ditarik di blok pertama. Karena nggak ada validator dengan kredensial OX00 yang akan narik ETH. Kemudian per blok 1000 nih, kira-kira 3 jam 20 menit setelah Shanghai selesai, ekspektasinya jadi 14,83 validator narik ETH. 9,22 dari Lido, 5,6 dari bukan Lido. Narik totalnya yang Lido 12 ETH, yang sedangkan bukan Lido itu nariknya cuma 6,39 ETH. Kemudian 1,17 validator yang awalnya punya kredensial OX00 bisa tarik 3,1 ETH karena akhirnya dia punya waktu untuk proses perpindahan kredensialnya. Terus per blok 10.000 kira-kira sehari 9 jam setelah Shanghai, ekspektasinya jadi 7,5 validator udah siap. Terus dia jadi narik 6,17 dari Lido. Terus dari 2,84 validator yang bukan Lido narik 3,23 ETH. Terus validator yang awalnya punya OX00 kalau udah ganti kredensial ada sekitar 8,5 yang bisa narik ETH. Totalnya 22,57. Jadi kalau kita ngeliatin angka, pusing karena memang nggak perlu dipikirin terlalu dalam-dalam aja angka-angka kayak gini. Angka kayak gini tuh dianggap mudah aja bahwa menurut data penarikan itu nggak separah yang ditakutin orang-orang. Yang ditakutin orang-orang kayak kadang dilebay-lebaykan kan narasinya, bakal dumping, bakal koreksi karena yang mereka lihat ya udah ada sekian banyak Ethereum dibikin chain tadi, kayak tadi sekitar 16 jutaan itu yang bakal langsung dijual, langsung ke dump. Padahal kan kenyataannya tidak begitu, ada prosesnya, ada antriannya, terus belum orang yang nge-withdraw dimasukin lagi jadi validator baru, karena belum tentu mereka terus kemudian langsung semua keluar dari ekosistem Ethereum. Nah, puncaknya semua ini bakal terjadi kira-kira 70 jam setelah setelah Shanghai itu terjadi fork di kisaran 37 ETH, yang mana 3 ETH-nya itu berasal dari validator Lido sendiri. Jadi kalau sudah lonjakannya ini naik selama sering waktu, nanti setelah 70 jam ya udah bakal flat aja tingkatan penarikan ETH-nya yang keluar itu. Jadi kalau ada orang yang bilang puncaknya langsung seketika jebret di awal, langsung ngedam di awal, semua ditarik, semua dijual, itu memang karena mereka belum melihat datanya secara mendalam aja. Ini ada animasinya, evolusi harian secara daily ya, untuk penarikan ETH sebagian menurut persentase yang beda-beda dari validator OX00 yang pindah jadi kredensial OX01 biar bisa narik ETH. Nah, jadi menurut data Always, skenario-nya itu antara 25% sampai 50% kemungkinan terbesar itu akan menandakan puncaknya terjadi di hari kedua setelah Shanghai. Tapi kemudian puncak itu akan terjadi selama 2 hari. Jadi kira-kira sampai hari ke-5, hari ke-6-nya udah dalam flat tingkatannya. Dan kalau misalkan skenario-nya ternyata lebih ekstrim, kita kan nggak pernah tahu yang akan terjadi. Hari pertama cuma akan melihat penarikan ETH sebagian di kisaran 110.000 ETH. Jadi ini bener-bener jauh banget dari perkiraan influencer lain yang pada bilang hari pertama Shanghai bakal langsung dijual, langsung dump dalam karena ada lebih dari 400.000 Ether bakal dibuang, bakal ditarik. Apalagi dengan adanya FAT dari Kraken yang nggak boleh staking lagi. Padahal ya yang namanya Kraken juga meskipun exchange terpusat, mereka menjalankan validator juga ngikut sama sistem, ngikut sama antrean. Ada nggak antrean ya udah ngantri nunggu. Nah, mengingat ada banyak informasi di sini, menurut saya kalian cuma perlu baca aja langsung dari website kami untuk lebih jelasnya. Kalau misalkan mau dipahami juga satu persatu bisa. Intinya keadaan sebelum Shanghai itu menurut data Always lebih positif karena banyak validator akan lebih berani masuk. Karena dengan adanya penarikan orang jadi tahu mereka bisa masuk, mereka bisa keluar juga asetnya, dan mereka bisa tarik reward segala macam, semua jadi lebih cocok untuk operasi bisnis mereka. Nah, untuk penarikan ETH secara penuhnya, orang-orang yang langsung keluar atau exit itu ada di kisaran 57.600 ETH yang akan ditarik per hari. Itu menurut rata-rata dari data yang dia lihat. Dan kalau misalkan saat ini ada di sini, kemungkinan besar nanti akan ada di sini untuk aktivasi sama keluar validator, karena kan dua sisi itu bertentangan. Yang penting kalau ada banyak validator masuk, nggak peduli skenario terburuk semua validator keluar juga, itu bakal terimbangi. Dan itulah kenapa ada lacak yang bisa kalian lihat di sini nih. Ini bikin chain churn limitnya langsung query dari data Always, karena bisa ngelihat untuk quotient-nya sama batasannya berapa. Nah, kalau misalkan kalian nggak paham, ya ini udah ada yang bagian mudahnya dari data Always
dalam bentuk gambar. Saat ini ada di sini, kemungkinan besar nanti ada di sini. Jadi kalau misalkan kita ngelihat ya dari data ini, komunitas Ethereum tuh memang memandang hard fork Shanghai itu malah sebagai hal yang malah berkurang risikonya, bukan risikonya bertambah, kebalikannya. Karena akhirnya jadi validator itu bisa narik aset dan itu nggak terkunci selama dari 2020 kayak kemarin dibikin chain. Cuman jelas memang ada orang yang ternyata ngelihat, oh ternyata kayak gini sistemnya, ya udahlah staking bukan hal yang cocok buat saya. Akhirnya mereka keluar dari validator, ya pasti akan ada. Tapi dalam jangka panjangnya jumlah validator Ethereum menurut saya akan kemungkinan bertambah. Cuman dalam jangka pendek menengahin yang kita nggak bakal tahu. Kadang narasi menang kan di pasar, menggerakkan pasar, ya udah bisa aja koreksi harga itu turun gara-gara narasi orang, bukan gara-gara data yang cocok. Karena menurut jaringan sebenarnya nggak separah itu. Nah secara jangka pendek ya udah prediksi orang bebas mau seperti apa. Tapi intinya yang bagus untuk ini adalah platform liquid staking derivatif nih, seperti yang kita bahas. 6 kripto berpotensi bagus nih, bullish karena upgrade Shanghai Ethereum. Mungkin bisa jadi video berikutnya yang patut kalian nonton kalau misalkan belum sempat nonton. Kurang lebih itu sih guys untuk video dari hari ini. Semoga bermanfaat. Kalau kalian suka jangan lupa kasih jempolnya. Dan kalau nggak mau ketinggalan video terbaru, jangan lupa subscribe ke channel YouTube Republik Rupiah. Terima kasih sudah nonton sampai akhir guys. Sampai jumpa kalian semua lagi di video yang berikutnya. Cheers!